Bukan hanya ruangan ataupun tempat untuk merawat pasien COVID-19 di berbagai rumah sakit saja yang memang sudah tidak ada. Bahkan kalau kita bisa lihat dari beberapa waktu yang lalu banyak sekali pasien ini yang dirawat di selasar, kemudian juga di halaman rumah sakit. Tapi kita juga melihat kenyataan yang ada di lapangan, kekurangan berbagai macam obat-obatan termasuk juga tabung oksigen. Nah, untuk mengetahui bagaimana saat ini kondisinya, rekan kami Gita Iha sudah berada di Tebet, Jakarta Pusat untuk bisa melihat ini proses pengisian oksigen yang saat ini sedang berlangsung. Apakah juga masih terjadi kelangkaan tabung oksigen tersebut? Silakan Gita Iha, laporan Anda. Ya baik Putri Viola dan juga pemirsa, kelangkaan tabung oksigen dan juga pengisian ulang oksigen ini terus terjadi belakangan seiring meningkatnya kasus COVID di Indonesia, terutama di DKI Jakarta sebulan terakhir ini. Tadi kami sempat mendatangi beberapa tempat pengisian ulang oksigen, namun habis per jam 6 sore tadi. Tempat kami mengabarkan kali ini adalah merupakan salah satu tempat pengisian oksigen yang bisa kami katakan masih punya stok namun baru saja habis. Bisa Anda lihat Putri Viola dan juga pemirsa bagaimana situasi ataupun kondisi sekarang di tempat kami mengabarkan sudah tutup tempat pengisian oksigennya. Hanya ada beberapa orang yang merupakan antrian terakhir yang harus mengisi ulang tabung oksigen mereka. Beberapa warga yang tadinya datang ke sini harus pulang dengan tangan kosong lantaran stok oksigen yang sejak pagi tadi dijual sudah habis. Kami bisa mereview kembali Putri Viola dan juga pemirsa, sejak sore tadi terjadi antrian yang begitu panjang. Puluhan warga 100 meter mengantri hanya untuk bisa mendapatkan tabung oksigen dan juga pengisian ulang oksigen. Rata-rata dari mereka hendak mengisi oksigen dengan kapasitas atau tabung dengan ukuran 1 meter kubik dan 1,5 meter kubik. Saya tadi sempat bertanya kepada beberapa pembeli yang datang di sini, bervariatif sekali Putri dan juga pemirsa. Mereka datang untuk membeli oksigen ini tidak hanya untuk pasien ataupun keluarga mereka yang terkena COVID-19, namun juga ada beberapa penyakit ataupun kesehatan yang membutuhkan oksigen, baik itu gagal ginjal, kemudian paru-paru yang memang notabene membutuhkan stok oksigen setiap harinya. Di sini Putri Viola ada kenaikan harga untuk 1 kubik atau 1 meter kubik dari ukuran tabung sendiri, di mana sebelumnya ada dengan harga 20.000, hari ini masyarakat harus menambah atau merogoh kocek untuk bisa membeli tabung oksigen ataupun isi oksigen ini dengan harga 25.000 per 1 kubik tabung ini. Putri, kami kembalikan ke Anda. Gita Iha, terima kasih untuk laporan Anda. Sungguh sangat disayangkan kalau kita melihat hal seperti ini, kelangkaan dari tabung oksigen juga, padahal begitu banyak pasien yang begitu membutuhkan, dan adanya permainan harga ini juga nanti mungkin kita bisa soroti. Tapi Pak Trubus, sebelum nanti kita lanjutkan perbincangan dengan Pak Trubus, Dr. Nadia dan juga Dr. Tirta, saya ingin berbincang terlebih dahulu dengan Mas Isnur. Mas Isnur, dari laporan yang ada mungkin masuk ke lapor COVID-19 dari provinsi-provinsi yang Anda sebutkan tadi dengan tingkat ataupun jumlah kematian dari pasien isoman yang tertinggi ada di Jawa Barat, kemudian daerah istimewa Yogyakarta dan juga Banten. Apakah kemudian ada peran serta dari rumah sakit swasta di sana untuk bisa melaksanakan kebijakan kolaboratif tadi yang dikatakan oleh Pak Trubus untuk bisa membantu rumah sakit pemerintah membuka ruang untuk merawat pasien COVID-19? Silakan. Ya, kalau pertanyaan itu saya belum tentu bisa menjawab. Tetapi gini, yang penting adalah bagaimana pemerintah tidak denial, tidak kemudian menepis kondisi yang sedang darurat ini. Pemerintah harus dengan kemudian sadar bahwa kondisi fakta di lapangan seperti tadi dokter ceritakan sangat berbahaya. Masyarakat sangat banyak diperparah dengan komunikasi potensi risiko yang buruk. Akhirnya mereka memilih tidak mau ke rumah sakit. Mereka memilih isoman, tapi isomannya kemudian nggak tahu risikonya seperti apa. Akhirnya banyak meninggal di lapangan. Nah, kalau kemudian pemerintah tidak mau berdebat sama parah, harusnya akui dulu bahwa ada posisi yang sangat sulit, posisi yang sangat repot. Maka gerakanlah kemudian semua potensi yang ada di masyarakat, baik rumah sakit swasta atau rumah sakit yang di semua daerah, untuk terlibat penuh. Dan kemudian ada banyak catatan, misalnya rumah sakit Muhammadiyah yang cerita belum dibayar hutangnya juga sehingga mereka tidak sanggup membayar oksigen dan lain-lain. Hal-hal kayak gini jangan sampai terjadi. Termasuk juga peluang relawan, CSO dan lain-lain yang selama ini membantu. Mereka selama ini juga banyak membantu, tapi kemudian malah seperti dicibir, seperti dianggap nggak membantu. Dan mereka sangat lelah sekarang posisinya, dalam artian sekarang bagaimana caranya masyarakat negara
melibatkan seluruh elemen masyarakat saling membantu, Ya. saling menjaga, terlibat gitu Mbak. Baik, Mas Isnu, terima kasih sudah memberikan catatan-catatan ini. Nanti kita akan setelah jeda minta perwakilan dari Kementerian Kesehatan, tentunya Dr. Nadia untuk bisa menanggapi hal ini, termasuk juga pendapat dari Dr. Tirta. Tapi terima kasih Mas Isnu sudah meluangkan waktu untuk bisa bergabung dengan kami, memberikan catatan-catatan ataupun data fakta yang ada. Kami akan bahas kembali setelah jeda berikut ini. Baik pemirsa, kita akan lanjutkan perbincangan pada narasumber Dr. Nadia, Dr. Tirta dan juga Pak Trubus, karena waktunya juga cukup terbatas. Di segmen terakhir ini mungkin saya bisa berikan kesempatan singkat untuk masing-masing narasumber memberikan closing statement. Silakan Dr. Nadia. Ya, baik. Terima kasih Mbak Putri. Jadi kami tentunya Kementerian Kesehatan tidak ada sama sekali mendenial atau menyangkal kondisi yang terjadi saat ini ya. Kami tentunya masih tetap fasilitas pelayanan kesehatan beroperasi semaksimum mungkin ya, dan tetapi memang kapasitas infrastruktur kesehatan itu tidak bisa sebenarnya mengejar kecepatan laju penularan, penambahan kasus, sehingga memang dengan keterbatasan yang ada kita berusaha semaksimal mungkin. Yang kedua tentunya perlu kami ingatkan kembali bahwa mari kita bersama-sama berikan energi positif kepada seluruh masyarakat, membangkitkan lagi semangat kita bersama, tidak saling tuding dan tidak saling menyalahkan, dan yang paling penting adalah bagaimana kita membenahi permasalahan di hulu, yaitu bagaimana protokol kesehatan, mobilitas itu betul-betul kita terapkan, terutama pada saat darurat seperti ini. Baik, Dr. Tirta silakan. Ya, kalau dari saya sendiri, kalau dari saya sendiri sih jujur ini dilematis ya. Kalau betul saya setuju dengan Dr. Nadia, ini memang nggak bisa menyalahkan siapapun. Karena semua punya andil dalam peran kesalahan di sini. Mungkin saya pun bisa ada kesalahan, mungkin orang lain pun bisa. Jadi yang kita bisa lakukan adalah kita harus bareng-bareng gimana caranya kita bisa memberikan sebuah solusi supaya kita bisa keluar dari masa krisis ini. Adapun 3 masalah urgensi yang perlu dilaksanakan adalah, 1, gimana caranya supaya tabung oksigen ini bisa tersebar dengan cepat, terutama di 5 kota, yaitu di wilayah Jakarta, dan di wilayah Yogyakarta, Semarang, Bandung, dan terakhir Surabaya. Lalu poin kedua yang harus kita pecahkan adalah gimana caranya kita mencegah supaya tidak ada lagi kematian pada waktu pasien-pasien yang isoman. Di sini saya sudah mengusulkan gimana caranya kita membuat sebuah call center yang dipisahkan dari call center yang lain untuk konsultasi mengenai isoman. Karena saya sendiri sudah 2 minggu terakhir meladeni konsultasi isoman itu lebih dari 50-60 pasien per hari. Dan kita nggak tahu kan dokter lain pun akan mengalami hal yang sama juga, dan itu akan menambah pressure mereka. Poin ketiga, di mana masa krisis, untuk semua warga yang ada di Indonesia, kita bukan bermaksud menakuti, tapi memang keadaan di sini adalah sangat-sangat genting. Dan kalau misal sampai oksigen dan vaskes itu kepenuhan, itu yang fatal adalah bukan pasien COVID, tapi justru pasien-pasien gejala kronis yang kayak kanker, gagal jantung, itu butuh oksigen, akhirnya mereka ikut-ikutan tidak tertolong dan akhirnya tertular. Itu aja kalau dari saya. Baik, Pak Trubus mungkin singkat terakhir. Iya, menurut saya ini memang selain kebijakan kolaboratif di mana kepala daerah harus berpikir ya, memikirkan skenario planningnya harus berbuat apa dengan kondisi yang mungkin kedepannya banyak sekali akan banyak korban gitu ya, orang yang terpapar COVID dan harus dilayani. Yang kedua memang perlunya ini kebijakan partisipatif. Artinya apa? Melibatkan banyak pihak di situ ya, terutama adalah bagaimana RT RW ketika ada warganya yang isoman itu karena ketidakmampuan. Nah ini bagaimana kemudian RT RW maupun lurah dan sebagainya, camat itu harus berkoordinasi dengan dinas kesehatan untuk saling memantau kondisi yang ada terjadi pada pasien yang isoman tadi. Karena ini persoalannya yang di isoman ini memang sering-sering seperti termarginalisasi gitu. Jadi tidak pernah dilihat sebagai sesuatu yang perlu diprioritaskan. Nah, padahal ini harusnya itu yang terutama, karena ini akan makin banyak ke depan. Jadi kita berbicara ke depan ini bagaimana mengantisipasi akan banyaknya pasien yang akan dilayani kan, harus diprioritaskan. Dan disinilah kemudian menurut saya pemerintah harus betul-betul juga memperhatikan bagaimana kondisi di lapangan supaya statement bahwa rumah sakit akan kolaps dan sebagainya itu harus sebagai bahan cambukan ya, entry point untuk membenahi betapa memang persoalan ini tidak aja di beban Kementerian Kesehatan ya, tetapi juga yang lainnya soalnya masyarakat juga harus terlibat di dalamnya, menurut saya itu Mbak. Baik, Pak Trubus terima kasih Dr. Tirta dan juga Dr. Nadia yang sudah memberikan waktunya untuk bisa memberikan pandangan-pandangannya. Kita harapkan segala masalah segera teratasi dan juga kedisiplinan masyarakat meningkat di masa PPKM Mikro Darurat ini. Sekali lagi terima kasih untuk para narasumber.